saya Anissa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo mahasiswa 1998. Lalu, bagaimana kronologi gerakan mahasiswa 1998? Gerakan mahasiswa 1998 adalah kejadian monumental yang berhasil memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Setelah 32 tahun menjabat, Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 sebagai puncak dari protes dalam gerakan mahasiswa 1998. Angkatan 1998 adalah nama yang disematkan pada gerakan mahasiswa 1998. Tahun itu memang menyimpan kisah penting dalam sejarah perjalanan Indonesia, karena menjadi penanda adanya babak baru yakni era reformasi. Awalnya gerakan mahasiswa menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak sangat tinggi sejak Juli 1997. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut kepada MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Namun, tuntutan tersebut tidak dihiraukan oleh MPR. MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada akhirnya, Soeharto kembali terpilih dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Sejak saat itu, berbagai aksi demonstrasi sudah mulai dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat kondisi dan situasi di Indonesia semakin tidak stabil. Di Indonesia, krisis moneter terjadi cukup hebat dan berkembang menjadi masalah ekonomi yang sangat serius. Alhasil, masyarakat merasa semakin tidak puas dengan pemerintahan dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satu gerakan mahasiswa yang masih terus teringat sampai saat ini adalah tragedi Trisakti yang berlangsung pada 12 Mei 1998. Pada kala itu, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR MPR. Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa pun mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, sekitar pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Tiba-tiba aparat keamanan langsung menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Karena panik, para mahasiswa langsung berhamburan. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dan berlindung di dalam gedung Universitas Trisakti. Tragedi Trisakti menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR, MPR, dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar, Wakil Presiden yang waktu itu menjabat otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, maka berakhir pula Orde Baru dan beralih ke reformasi. Pada dasarnya, penyebab terjadinya gerakan mahasiswa 1998 adalah tuntutan adanya reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 adalah 1. Mengadili Soeharto dan para pengikutnya, 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 3. Otonomi daerah seluas-luasnya, 4. Menghapus dui fungsi ABRI, 5. Hapuskan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, 6. Menegakkan supremasi hukum. Apakah pelajar dan mahasiswa pada tahun 1998 layak disebut sebagai agen perubahan? Menurut pendapat saya,
Pelajar dan mahasiswa pada masa 1998 layak disebut sebagai agen perubahan, sebab gerakan mahasiswa tersebut mampu mengubah tatanan sosial dan pemerintahan. Meskipun masih menjadi perdebatan bahwa gerakan tersebut belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai. Namun, gerakan mahasiswa pada masa reformasi Mei 1998 telah membawa perubahan meski belum signifikan.